Blokir nomor telepon DC dan ganti HP bukanlah solusi tepat tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa poin yang memang sudah saya catatkan solusi untuk menghentikan teror DC paling tepat di tahun 2024 buat kalian. Nah, kita akan bahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan arus balik, diberikan kelancaran dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas cara yang tepat untuk menghentikan teroran para DC buat yang baru berani galbay di tahun 2024. Tapi sebelumnya saya harapkan buat kalian semuanya sudah subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi up to date tentang dunia perpinjolan bagi kalian yang masih galbay sampai hari ini. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali ke poin-poin penting yang harus kalian lakukan ketika kalian galbay agar semua terorannya berhenti, baik itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal, poin-poin ini bisa kalian lakukan ketika kalian galbay di pinjol-pinjol ini. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu beberapa berita yang viral yang kemarin sempat viral di awal-awal lebaran, yaitu adanya ibu-ibu yang mengaku anaknya ditransfer dengan dana senilai 20 juta rupiah. Ini beritanya. Informasi dari ibu ini mengatakan bahwa ini adalah modus penipuan terbaru. Tapi menurut saya, sebagai orang-orang yang mengedukasi tentang perpinjolan, modus seperti ini sudah banyak terjadi semenjak tahun 2022. Ini banyak sekali yang seperti teman-temannya, jadi hal ini bukanlah modus terbaru. Buat kalian yang memang tidak pernah galbay, tidak pernah tahu yang namanya pinjol, tidak pernah mengenal namanya pinjaman-pinjaman online apapun jenisnya, mungkin hal ini bisa dikatakan bahwa ini adalah modus penipuan baru. Tapi bagi buat teman-teman semuanya yang memang sudah terlilit pinjol dari lama, mulai galbay dan sekarang sudah mulai menata hidup baru, ini adalah hal-hal yang lama yang mungkin sudah sering sekali dilakukan sama orang, tetapi banyak sekali yang masih terjerat sampai hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau kalian mendapatkannya seperti ini, baik itu keluarga kalian, ibu kalian, ataupun teman-teman dekat kalian, kalau kalian dapatkan transferan dana yang kalian tidak tahu dari mana asalnya, yang kalian tidak tahu itu ada orang salah transfer atau enggak, yang pertama kali kalian lakukan adalah jangan gegabah, jangan panik, jangan sibuk cari informasi uangnya dari mana. Itu dulu yang pertama. Ya, biarkan uang ini mengendap di rekening kalian, baik itu 1 hari atau 1 minggu, biarkan saja. Ya, seandainya nanti besok ada telepon orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa Bu, kemarin saya ada salah transfer, ada suami saya salah transfer, adik saya salah transfer, keluarga saya salah transfer. Jangan langsung digubris, jangan langsung kalian iakan, jangan kalian langsung mengatakan, oh ya Bu, memang ada kemarin yang transfer ke saya nilainya sekian, itu punya ibu. Jangan begitu. Jangan merasa bahwa kalian adalah orang yang bersalah karena menerima transfer orang yang salah transfer. Kalau ada nomor yang telepon mengatakan seperti itu, langsung matikan, langsung blokir nomor teleponnya. Ya, itu yang kedua bisa kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari terus ancaman datang ataupun telepon ancaman datang kepada nomor kalian, kalian datangi bank di mana tempat orang itu mentransfer uang kalian. Misalnya ditransfer ke ATM Mandiri kalian, ke bank Mandiri kalian. Sampaikan saya mendapatkan transferan dari nomor rekening ini. Semenjak itu saya selalu mendapatkan nomor-nomor teleponnya yang nggak dikenal yang mengatakan bahwa mereka salah transfer. Ya, coba saya ingin cek bener nggak ini bahwa rekening ini benar-benar dari orang atas nama ini yang memang katanya salah transfer. Nantinya orang bank akan menelusuri rekening itu, bisa dipastikan bahwa rekening itu adalah rekening ilegal yang memang dibuat orang untuk segala transaksi ilegal. Nah, minta langsung diblokir rekeningnya, uangnya ambil saja untuk kalian. Mau kalian bagi-bagikan, mau kalian kasih ke masjid, atau mau kalian apakan, itu urusan kalian. Karena apa? Orang tersebut, orang yang pura-pura salah transfer tersebut sudah menggunakan data kalian untuk melakukan peminjaman di pinjol ilegal sehingga uangnya itu bisa cair langsung ke rekening kalian. Kalau kalian mentransferkan uang ini ke si penelpon tadi, otomatis nantinya kalian yang akan diteror sama DC-DC dari pinjol ilegal atas segala pinjaman yang tidak pernah kalian lakukan. Gitu teman-teman ya.
Terus kalau seandainya kalian sudah menggunakan uang itu, kalian sumbangkan atau kalian apakan dan segala macam, tiba-tiba ada teroran DC, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah lapor kejadian ini kepada polisi bahwa kalian dapat teroran dari orang yang menggunakan data kalian sehingga cairlah dana itu ke rekening kalian dan sekarang kalian ditagih. Berikut ini ada beberapa tips buat kalian yang mungkin bisa kalian gunakan untuk menghentikan segala teroran para DC-nya. Dan ini menurut saya lebih ampuh dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 ini bisa kalian gunakan cara ini biar DC-nya tidak meneror kalian lagi. Tapi sebelumnya buat kalian yang selalu bertanya, Mbak, bagaimana dengan pemblokiran nomor-nomor telepon DC? Apakah itu ampuh? Bagaimana kalau kita ganti nomor HP? Bagaimana kita kalau ganti HP-nya? Apakah itu berpengaruh? Nah, untuk pengaruh itu semuanya saya hanya bisa mengatakan sekitar 60%-an saja. Tidak sampai 100%. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah 3 tahunan galbay, saya ganti nomor telepon, saya ganti alamat email, saya ganti HP saya, semuanya sosmed saya ganti, alhamdulillah aman. Ingat saja saya sampaikan kepada kalian, dari tahun ke tahun DC akan memperbaharui teknologinya, memperbaharui cara mereka menagih, sehingga buat yang di tahun 2024 cara-cara lama itu tidak bisa kalian gunakan. Saya selalu sampaikan semua DC akan memperbaharui semua segala teknologinya setiap tahun, makin tahun, dan yakin juga akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk cara-cara lama mungkin hanya sedikit saja yang bisa efektif ataupun hampir tidak efektif lagi di tahun 2024. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut saja kita cara-cara yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian galbay agar semua terorannya berhenti. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik ketika kalian baru 1 hari galbay ataupun baru saja galbay. Biasanya DC itu akan meneror kalian 2 mingguan berturut-turut, itu terus tanpa henti untuk meneror kalian. Yang kalian lakukan tetap tenang, silent saja HP kalian, jangan pernah baca WA DC, jangan pernah cari tahu DC nelfon kemana saja. Cuek saja, yang penting sosmed kalian kunci ya, semua foto profilnya kalian ganti, privasi semua sosmednya. Cara untuk privasinya saya sudah lampirkan di vlog saya, bisa kalian cari di vlog yang bentuknya seperti ini, nanti akan saya lampirkan linknya di kolom komentar ya. Itu yang pertama bisa kalian lakukan. Kemudian yang kedua, pahami segala aturan OJK terbaru ya, seperti OJK terbaru saat ini yang bisa kalian gunakan itu adalah peraturan surat edaran nomor 9 tahun 2023. Itu yang paling baru untuk segala penagihan DC, untuk segala teror-teroran DC, itu bisa kalian pelajarin di sana. Kalau memang kalian tidak paham, kalian bisa WA OJK, nomornya di sini. Saya selalu sampaikan kepada kalian kalau email OJK memang agak lambat direspon. Yang bisa cepat direspon itu adalah WA OJK. Nomornya ada di semua deskripsi YouTube saya, tinggal dibuka saja. Itu teman-teman ya. Kemudian siapkan semua bukti-bukti segala ancaman. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh, hampir 90%. Ya, kalau kita mau melaporkan seseorang atau melaporkan pinjol-pinjolnya, siapkan semua bukti. Zaman sekarang tahun 2024, bukti video, bukti rekaman, bukti WA itu semua wajib ada ketiga-tiganya ini. Karena kalau kita hanya omongan saja, kata si A, kata si B, kata saya, kejadiannya tadi ini, tapi tanpa adanya bukti, laporan kalian tidak bisa ditindaklanjuti. Makanya selalu saya sampaikan kalau ada ancamannya yang seperti ini, apakah bisa dilaporkan? Laporkan saja. Tidak jadi masalah. Seperti vlog saya sebelumnya, SP letter sekarang sudah dipanggil sama OJK. Pembaharuannya saya belum bisa update karena emang belum ada pembaruan. Apakah SP letter ini kooperatif dengan panggilan dari OJK? Karena segala ancamannya, segala terorannya, dan segala bentuk penyebaran datanya itu paling banyak dilakukan sama SP letter. Dan sekarang OJK sudah menangkapi semua laporan kalian. Jadi jangan pernah putus asa untuk melaporkan segala bentuk ancaman DC-nya kepada OJK dan kepada AFPI.
Gitu teman-teman ya, jangan lupa bukti-buktinya. Kemudian yang keempat, laporkan semua ancaman-ancamannya, videonya, rekamannya itu kepada OJK dan kepada AFPI. Udah ada saya lampirkan semuanya, jangan pernah malas untuk laporkan. Nanti bentuk laporan kalian screenshot dan kirim kepada DC-nya. Itu cara yang paling ampuh yang sudah banyak dilakukan sama orang dan sangat berhasil untuk menghentikan teroran DC-nya. Awal-awal DC akan mengatakan, ya sudah kan kalian yang galbay, kok kalian yang laporkan kepada saya, kalian akan saya ancam A, B, C, D, E, F, E, G. Jangan lengah untuk yang seperti itu. Ya karena apa? Sejatinya DC-nya pasti ketar-ketir karena kalian sudah laporkan DC-nya kepada OJK ataupun kepada AFPI. Ingat saja, surat SPPI resmi itu dikeluarkan oleh AFPI. Seandainya kalian laporkan DC-nya kepada AFPI, otomatis nama DC-nya sudah tercoreng di AFPI-nya. Ya, surat SPPI-nya bisa dicabut sehingga mereka nanti DC-nya bisa kehilangan pekerjaan. Jadi jangan takut untuk melaporkan DC-nya. Dan saya sangat yakin kali ketika kalian laporkan, bentuk laporannya itu kalian lampirkan kepada DC-nya, semua DC akan berhenti meneror kalian. Saya jamin ini 100%. Banyak yang sudah melakukannya dan banyak juga yang sudah berhasil. Jadi jangan pernah takut ya. Hutang ratusan juta juga pada hilang terorannya karena sudah melaporkan bentuk ancaman DC-nya kepada OJK. Banyak sekali sudah saya jelaskan di vlog-vlog YouTube saya. Ya, oke, lanjut lagi yang kelima. Jangan pernah bernegosiasi dengan JC, jangan pernah membayar DC, jangan pernah meminta bantuan kepada DC untuk joki-jokian. Jangan pernah melakukan apapun bentuknya kepada DC karena sifatnya DC adalah hanya menagih dan mengingatkan kalian saja. Itu saja teman-teman ya, jangan membayar dengan DC-nya, dengan dalih-dalih, nanti saya tidak akan datang kemari, bayar aja saya ongkosnya. Jangan seperti itu, jangan budayakan yang seperti itu. Karena apa? Belum tentu setiap rumah punya uang untuk membayar DC-nya. Kalau DC-nya terus-terusan dapat yang seperti ini akan menjadi ladang basah untuk DC-nya. Jangan pernah seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir sekali ya, buat kalian agar tidak diteror sama DC-nya, jangan pernah gali lubang tutup lubang hanya untuk menutupi pinjol satu dengan yang lainnya. Kalau kalian sudah berhasil menghentikan teroran para DC-nya, nggak neror lagi dengan satu pinjol aja, sudah cukup. Jangan gali lubang lagi untuk pinjol-pinjol yang lain. Karena pinjol-pinjol yang lain pasti akan punya DC dan punya teroran yang lebih parah lagi yang mungkin tidak bisa kalian tanggapi. Jadi buat kalian semuanya saya selalu sarankan jangan pernah gali lubang tutup lubang untuk menghindari teroran para DC. Cukup lakukan yang saya katakan seperti ini, insya Allah semua teroran DC akan hilang dengan sendirinya. Tetapi untuk mengingatkan kalian untuk membayar, bahwa sudah jatuh tempo, bayar aja, nanti datang RT RW itu pasti tetap akan datang. Tapi abaikan saja ketika kalian belum ada duit. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia beberapa poinnya yang memang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa segera kalian jalankan. Jangan malas untuk mengadukan DC-DC-nya yang masih tidak sesuai dengan aturan, karena aduan kalian menentukan untuk masa depan kalian apakah pinjol ini akan bertahan atau tidak. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.